Oke, kita masuk ke bab 3 Akademi Videografi Putra Usaha, di mana sebelumnya gue bicara tentang shutter speed. Di sini kita masih bicara tentang shutter speed, cuman lebih dalam lagi. Dan gue bilang di bab kedua ya, gue bilang bahwa ada rumus shutter speed 2 kali FPS. Ini benar sekali dan ini penting sekali teman-teman. Bahwa shutter speed dan FPS adalah saudara akur. Saudara akur, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Membaca rumusnya ini tidak bisa bertentangan. Poinnya begini, shutter speed dan FPS itu mereka tidak boleh bertolak belakang seperti ini. Maksudnya adalah jika FPS-nya angkanya tinggi, shutternya nggak boleh rendah. Mereka itu harus beriringan jalannya bersama. Jika shutternya naik, pasti FPS-nya naik. Kenapa? Iya, karena mereka ini adalah saudara seperguruan yang tidak bisa bertolak belakang. Karena apa? Karena shutter dan FPS ini memang satu kesatuan yang harus diukur bersamaan. Poinnya begitu. Jadi kalau kalian memikirkan shutter speed, kalian harus ingat FPS. Kalau kalian ingat FPS, kalian harus ingat shutter speed. Seperti itu. Karena ada rumus shutter speed 2 kali FPS untuk menghasilkan gambar yang pas, gambar yang sesuai dengan kebutuhan, gambar yang smooth, gambar yang natural lah begitu. Tidak menghasilkan mungkin motion blur yang berlebihan, atau tidak menghasilkan gambar yang terlalu kaku atau nge-freeze yang bisa saja kalau berlebihan biasanya patah-patah. Pernah nggak sih kalian lakukan panning? Biasanya pakai handphone lah, ambil handphone kalian lalu panning kanan dan kiri. Pada siang hari mode auto, biasanya itu akan naik shutter sangat tinggi, 1000-an sekian. Pasti pada saat kalian panning kanan kiri, kok kayak ada dredet, gambarnya kayak dredet patah-patah. Nah, itu biasanya akibat shutter yang terlalu tinggi. Nah, supaya berimbang, gampangnya rumusnya adalah shutter speed 2 kali FPS, tapi nggak wajib. Gue ulang nih, shutter speed rumusnya adalah shutter speed 2 kali FPS, tapi nggak wajib. Nah lo, nyesatin? Enggak, gue nggak nyesatin. Beneran. Kalian tanya ke siapapun, lulusan kuliah film manapun, bahkan gue sudah bekerja sama dengan cukup banyak profesional yang buat film layar lebar, dalam dunia film dan dunia komersil, sama jawabannya. Senior-senior yang bahkan sudah puluhan tahun di videografi, sama. Kuliah ke luar negeri pun, lulusan luar negeri pun pernah gue tanya dan nggak pernah mereka mendengar kata wajib. Karena wajib ini menyesatkan. Karena pada realitanya di lapangan itu nanti akan fleksibel, tapi nggak boleh asal. Nanti gue akan perjelas lah bagaimana rumus ini dilanggar. Shutter speed 2 kali FPS itu adalah pilihan yang paling tepat, tapi kalian bisa melanggar rumus itu dengan catatan tertentu. Dan untuk melanggar itu, ya itulah gunanya. Memahami apa itu shutter speed, memahami dampak dari shutter speed. Gitu. Kalau kalian pahami lebih dalam dampak dari shutter speed, maka kalian masih bisa melanggar rumus ini tanpa merusak footage pointnya seperti itu. Makanya tidak ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau kalian ingin gambar yang bagus, gambar yang benar-benar pas, ya shutter speed 2 kali FPS adalah pilihan yang tepat. Misal, gue ingin adegan seperti wawancara, seperti saat ini gue ngobrol menjelaskan kepada kalian. Kalian nggak butuh slow motion pada saat adegan seperti ini, gitu ya kan? Berarti pilihannya ya letaklah misalnya 4K 25 fps seperti gue saat ini. Maka shutternya dikalikan 2, 25 fps tadi dikali 2 berapa? Ketemu 50. Ya udah, berarti shutternya 1/50 fps. Gue mau buat slow motion bang, fps-nya nanti mau pakai 60 fps deh. Berarti kalikan 2, 60 fps dikali 2 berapa? 120. Maka shutternya nanti adalah 1/120. Itu kalau kalian pakai rumusnya, lalu nanti kalian ngambil slow motion, ya gambarnya pasti akan bagus, gambarnya akan smooth. Dengan catatan 60 fps itu aman turunnya biasa kalau di Premiere Pro sekitar 40% ya. Jadi 40% tuh settingan slow motionnya. Di bawah itu tetap patah-patah gambarnya. Gitu. Jadi mau lebih aman lagi ya cuma 50% aja turunkan. Misalnya di DaVinci, di CapCut, di Premiere Pro turunkan hanya hingga 50%. Udah pasti akan smooth gambarnya. Karena apa? Rumusnya tepat.
Tapi misalnya gini, kalian letak slow motion di 1/6, kalian pakai 60 fps, tapi shutternya misalnya 1000, 2000, 3000 gitu misalnya, nggak akan smooth. Pasti tetap ada gambaran yang patah-patah karena freeze banget gambarnya, terlalu kaku gambarnya, sehingga patah-patah. Apalagi semakin cepat pergerakan slow motionnya, maksudnya pergerakan objeknya, maksud gua semakin objek itu dilempar atau dalam sebuah pergerakan yang lebih cepat, tapi shutternya over tinggi dengan FPS yang hanya di bawahnya itu, di bawah shutter, jauh di bawah shutter, tidak 2 kali FPS, bahkan mungkin jadi kayak berapa, 5 kali, 6 kali gitu, sehingga tetap nanti gambarannya akan nggak akan sempurna, poinnya begitu. Apalagi kalau shutternya kerendahan, menciptakan motion blur, ya udah lebih parah lagi patah-patahnya. Nah, jadi di bab ketiga ini kalian pahami saja dulu atau pakai saja rumusnya. Buat mungkin yang pemula, ya wes pakai aja biar aman, selalu gunakan shutter speed 2 kali fps, pasti cakep. Kita masuk di bab keempat, masih tentang shutter speed.